Inilah musyrik yang sesungguhnya. Mereka mengambil Islam sebagian, melepaskan Islam sebagian, lalu memasukkan ajaran-ajaran tradisi nenek moyang mereka. Islam tidak demikian. Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah. Sering kita dengarkan ayat ini di atas mimbar, ya. Tapi bagaimana untuk menuju kepada kafah itu seperti apa? Tidak lain, kalau mau kafah singkirkan, menggunakan konsep yang sederhana saja konsepnya, yaitu la ilaha, la ilaha, la. Kalau mau kafah harus la dulu, singkirkan dulu ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran Pancasila dan ajaran-ajaran yang lainnya, isme-isme yang lainnya, singkirkan dulu, baru murni ketemu kita dengan Islam yang sejati, katanya. Menurut mereka begitu. Tidak kemudian Pancasila diotak-atik supaya menjadi sejati seperti Islam. Yang jelas anti 4 pilar. Apa 4 pilar kebangsaan kita? 1, ideologi negara, Pancasila. Pancasila mereka katakan taugut. Yang kedua, anti konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mereka menentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kata mereka NKRI ini negara kafir, yang benar itu khilafah. Yang nomor 4, mereka anti Bhinneka Tunggal Ika, orang harus di bawah dia semua, anti keberagaman. Makanya saya berharap ini, hati-hati anak-anak kita, Pak. Udah ngejamur ini soalnya. Hati-hati ngaji, jangan sembarangan. Kalau sudah hormat bendera saja haram, nah hati-hati tuh. Nyanyi lagu Indonesia Raya juga haram, hati-hati yang sedemikian rupa. Jadi saya berharap pemerintah kedepannya ada regulasi yang jelas, ada aturan yang jelas. Segala paham yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mengakuinya, bisa dipidana. Karena makin hari makin banyak yang kayak gini nih, termasuk yang mereka menolak simbol negara, nyanyi lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, termasuk juga simbol-simbol negara yang lainnya. Kalau bisa ada aturan yang jelas bahwasanya yang anti simbol-simbol negara, menolak ideologi negara, menolak konstitusi negara adalah perbuatan pidana. Karena banyak, ada satu kelompok ya Pak, yang di daerah Jati Agung itu, mereka sudah punya kampung sendiri, mereka sama sekali tidak mengakui negara ini, terang-terangan ngomong di masyarakat, kami negaranya khilafah, bukan NKRI. 17 Agustus nggak mau ikut, tapi negara tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya yang kayak gitu makin banyak dan makin banyak, karena mereka merekrut orang. Ada orang kesusahan, nggak punya duit, utang banyak, utangnya dibayarin, agar asal ikut baiat masuk kelompok dia. Coba bayangkan kalau kelompok ini makin banyak, jadi Suriah negara kita ini, jadi kayak Irak negara kita ini. Makanya saya berharap pemerintah tegas dong. Yang capek kan kiai-kiai di bawah ini Pak, yang ngebina umat ini, ustadz-ustadz ini yang capek. Kita selamatkan 1, mereka dapat 10. Yang namanya ajaran itu, sesat-sesatnya ajaran, pasti ada yang mungut. Makanya kita ini harus berhati-hati betul sebetulnya. Pasti ada yang mungut. Maka yang begini makin banyak, akhirnya bisa membubarkan negaranya sendiri. Bahkan ada kejadian, ibu-ibu ikut baiat, ikut kelompok tersebut, bercita-cita menegakkan khilafah. Suaminya nggak mau, dia rela cerai sama suami Pak, demi ikut kelompok yang kayak gitu. Dan saya prihatin, yang saya jumpai di masyarakat, ada oknum anggota militer terpapar ajaran itu, ikut-ikutan juga. Walaupun oknum ya Pak. Pikir saya kalau militer saja sudah terpapar, gimana jadinya ini? Ada oknum anggota polisi juga terpapar ajaran yang kayak gitu. Nah, sementara kita di bawah, masyarakat, alim ulama, kiai, ustadz mubaligh mengantisipasi dengan memberi pelajaran yang baik. Cuman kan nggak semuanya kejangkau sama kita, betul nggak kira-kira? Sedangkan ajaran ini terus berkembang dan terus berkembang.
pemerintah harus buat regulasi yang jelas. Ulama berfatwa, keluarkan fatwa yang jelas. Segala upaya tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia hukumnya haram. Ya ulama yang harus berfatwa. Nah nanti pemerintah bikin kebijakan. Ini tindakan pidananya. هذا هو